dokter, ini leher aku agak kaku tegang gitu dok. Kata orang sih katanya salah bantal, bener nggak sih dokter? Sebenarnya mandi malam ini sama dengan rematik, mitos atau fakta sih dokter? Secara medis ya, nggak ada tuh diagnosis istilah masuk angin itu sebenarnya nggak ada. Halo teman Noni, balik lagi di Ngobrol Sehat bareng Noni. Tempat kita ngobrol santai tentang seputar kesehatan yang berkaitan erat dengan kegiatan sehari-hari. Nah ngomong-ngomong tentang kesehatan nih teman-teman, pasti teman-teman Noni sering banget denger mitos-mitos ya seputar kesehatan yang berkaitan dengan nyeri otot dan nyeri sendi. Contoh mitosnya apa sih teman-teman yang sering kita dengar? Salah satunya nih ya, kita nggak boleh mandi malam-malam karena bisa mengakibatkan rematik. Terus juga katanya kita nggak boleh minum air kelapa karena bisa mengakibatkan pegel-pegel di badan. Sebenarnya itu tuh fakta atau mitos sih teman-teman Noni? Yuk kita bahas di Ngobrol Sehat bareng Noni hari ini. Yang pastinya aku juga nggak sendirian karena ditemenin sama dua narasumber yang keren-keren banget. Ada Bapak Nugroho dari Product Development di Noni Noni Balsam dan juga ada Bu Dokter Ayu yang cantik banget hari ini. Kita sapa dulu yuk teman-teman Noni. Halo Pak Nugroho, selamat datang lagi Pak. Sehat Pak hari ini Pak? Sehat. Sehat. Kita tetap semangat. Jangan ragu gitu dong Pak jawabnya. Gitu ya. Iya. Ulang ya Pak yang sehat Pak hari ini Pak. Luar biasa. Luar biasa. Bu Dokter Ayu gimana kabarnya hari ini? Sama sehat juga, luar Sehat biasa ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Apalagi Wah, jaga jamu. Iya. wah betul sekali nih. Jadi teman-teman Noni, di Ngobrol Sehat bareng Noni hari ini kita bakalan mengupas tuntas lebih dalam lagi tentang fakta atau mitos seputar kesehatan. Nah, yang pastinya buat teman-teman Noni yang ingin bertanya, bisa menghubungi nomor yang tertera di WhatsApp ini atau mengunjungi Instagram Noni Noni di @noninoni.id. Dok, maaf banget nih dokter, ini leher aku agak kaku tegang gitu dok. Kata orang sih katanya salah bantal, bener nggak sih dokter? Oke, jadi sebenarnya salah bantal itu istilah medisnya tuh torticollis akut ya. Cuman mungkin lebih familiar salah bantal. Jadi sebenarnya bukan salah bantalnya nih gitu. Iya, bantalnya disalahin. Bantal jadi kambing hitam ya. Kalau orangnya Jadi berarti ya. krisis iya, bantal jadi krisis identitas juga ya, dia bantal tapi bisa jadi kambing hitam juga ya dok ya. Iya, sebenarnya ini karena posisi leher kita saat kita tidur ini nggak sesuai gitu ya, tidak ergonomis, jadi menyebabkan otot di area leher sini itu jadi mengalami kekakuan. Nah, apalagi kan kita tidur semalaman, terus posisi kepala lehernya itu nggak sesuai, jadi waktu pas bangun langsung tuh terasa kaku gitu. Biasanya sih jelas tuh kondisinya di pagi hari bangun langsung kayak apa ya istilahnya tengeng ya. Jadi kayak nggak bisa nengok nih tengeng ya. Pernah dengar nggak? Iya. Orang Jawa sih tengeng. Iya tengeng ya. Jadi emang bener dok, saya tuh ngerasain abis bangun pagi tadi tuh kayak langsung pegel-pegel terus kaku tuh di leher gitu. Jadi itu sebenarnya bukan salah bantal tadi ya dok ya? Betul, jadi memang posisi kepala kita aja yang salah sih Mbak Noni. Atau mungkin ini apa? Kalau AC terlalu dikit gimana? Oh bisa juga tuh Pak, karena kita kan kalau misalnya tidur mungkin kan ruangannya suhunya AC, dingin gitu. Terus kalau misalnya posisi kepala kita mungkin ngadepnya ke sisi kanan terus gitu ya Pak ya. Itu kan kepapar AC juga nih, otot area leher sebelah sini gitu ya. Nah itu kalau terpapar AC semalaman juga itu bisa mempengaruhi timbulnya kekakuan otot itu. Karena suhu dingin ini mempengaruhi jadi otot-otot tuh jadi kayak lebih kenceng gitu ya. Karena memang respon tubuhnya tuh jadi lebih kenceng ototnya. Nah jadi bikin kaku otot tadi makin berlebih gitu Berarti Pak. yang disalahin tadi bantal, AC. AC. Berarti kita kalau posisi tidur juga harus hati-hati juga ya dokter. Oh. Untuk penempatan kasur juga nggak bisa sembarangan ya. Jangan sebisa mungkin jangan langsung kesorot si AC tersebut ya dokter, karena bisa mengakibatkan tegang-tegang tadi ya dok ya. Gitu berarti. Sama bantalnya juga nih. Nah bener dok, karena aku juga sering lihat ya banyak banget sekarang tuh udah banyak tuh bantal-bantal di pasaran gitu. Betul. Dok, itu berarti berpengaruh juga ya? Berpengaruh, karena memang pada beberapa bantal itu dia mengikuti lekuk leher kepala saat kita tidur ya. Jadi posisi leher sama tulang belakang kita tuh saat tidur sejajar, idealnya seperti itu. Kalau misalnya posisi lehernya lebih terlalu tinggi gitu ya, pakai bantal ketinggian kan nggak nyaman ya Pak ya, pasti kayak ketarik gitu. Bener, itu yang berpotensi bikin Apalagi salah semalaman bantal. gitu ya. Iya semalaman kita bangun-bangun jadi bukannya badan segar malah nggak enak lehernya. Apalagi kita kalau tidur kan kadang kita nggak tahu ya posisinya apakah seperti ini Iya, terus, nggak bisa apakah ngatur ya, nggak bisa posisi ngatur tidur. gitu Iya. loh dok.
Lebih pada ototnya ya. Oh, Iya betul, bener-bener. otot area leher sini baik bisa kanan, bisa kiri. Berarti buat teman-teman Noni pastiin ya posisi kasur jangan terlalu dekat sama AC, Ya, dan kayak terus langsung juga ke AC nih. terus ternyata bantal juga berpengaruh nih teman-teman Noni. Jadi nggak boleh terlalu tinggi ya dok ya dari leher ya. Harus bisa sebisa mungkin harus sejajar gitu ya supaya terhindar dari tegang-tegang tadi di area ototnya. Seperti itu. Nah terus dokter kalau misalkan benar-benar murni masalah otot, jadi bukan karena kualat ya dok? Ya, Soalnya bukan sih. katanya ada mitosnya juga tuh dok. Kalau salah tidur karena kualat gitu dok? Oh enggak sih, enggak. Enggak ya, nggak ada Mitos hubungannya ya, ya, jadi mitos teman-teman ya. Noni ya. Mitos ya Mitos. teman-teman Noni. Nah terus untuk penanganannya berarti tadi ya dok ya, menjaga postur, terus pemilihan bantal gitu-gitu dok. Atau ada yang lain nih penanganannya? Mungkin kalau misalnya baru banget nih kayak Mbak Noni bangun-bangun terus kok langsung berasa nggak nyaman lehernya. Yang pertama jangan langsung dipaksa. Dipaksa nih misalnya kan kadang ada yang aduh lehernya nggak enak, keretakin nih, keretakin Waduh. gitu ya Pak. Kayak tarik nih biar lebih enak Wow, gitu. wow. Jadi jangan dipaksa ditarik ke sisi yang sakit karena itu malah akan memperparah kaku. Ototnya malah makin tegang karena Makin tegang ditarik. ya? Iya, justru yang kita harus lakukan pertama jangan dipaksa. Kedua kita kasih kompres apa? Kompres hangat. Jadi kompres hangat di area yang nyeri gitu Yang ya. nyeri ya, Kakunya sakit gitu ya. ya, Dok. Jadi biar lebih ototnya tuh lebih nyaman, lebih rileks. Jadi dia lebih lentur gitu ototnya. Setelah itu bisa dilakukan pijatan lembut juga Mbak Noni. Jadi di area yang nggak nyaman, kayak diurut-urut kayak dipijet-pijet Ya. gitu ya. Ya, Ah. itu kan membantu sirkulasi darahnya juga di area tersebut supaya jadi lebih rileks ototnya. Terus bisa dilanjutin abis diurut-urut gitu agak-agak stretching ringan di Ya. area leher. Seperti itu. Karena bahaya juga ya dokter kalau misalkan kita langsung kayak Iya kan biasanya dikeretekin. refleks kayak aduh kretekin Oh, gini iya, gitu ya. Biar aduh. enak ya Pak. Tergantung itu apa? Kenapa tuh Pak? Tergantung ini kalau nanti anunya terlalu apa? Kekencangan terlalu gitu ya. itu kan bahaya. Malah nambah masalah baru. Nambah Iya, masalah. bisa jadi Malah jadi KO cedera. juga nggak sih? Iya. Cedera, Iya ya cedera otot ya. Padahal cedera otot leher kan bahaya. Iya, jadi nggak Banyak boleh ya yang teman-teman Noni jangan deh ya. saraf penting. Jangan mencobai diri sendiri ya. Udah mendingan tadi tuh udah tips-tipsnya udah dikasih tahu sama Bu Dokter ya, harus diistirahatin, dikompres dan lain-lain ya. Berarti untuk meringankan rasa nyerinya di dokter kita juga butuh media oles ya dok ya. Nah saya ini jadi penasaran sama Pak Nugroho nih Pak, apakah bisa balsam noni-noni ini efektif mengatasi kasus seperti salah bantal ini? Oke, jadi untuk kasus salah bantal ini ya seperti yang tadi udah diungkapkan oleh dokter, Bu Dokter bahwa harus ada tadi dari bangun tidur ketika terasa sakit berarti ada stretching ya dokter ya. Ya, betul. Ada stretching, kemudian ada peregangan-peregangan ya. Jadi jangan dilakukan sesuatu yang ekstrim tadi yang kretek-kretek tadi ya. Itu malah cedera ya Pak Jadi ya? kita bisa mendampingi apa yang sudah dokter lakukan tadi. Jadi penggunaannya noni-noni balsam ini kemudian dioleskan di tempat yang sakit, kemudian dilakukan juga pemijatan, kemudian stretching tadi sambil di pelan-pelan itu kan nanti akan terasa hangat. Saya pikir dengan rasa hangat itu akan mengurangi nyeri, akan menormalkan lagi seperti yang tadi dikatakan ketika dingin itu kaku-kaku semua. Dengan menggunakan noni balsam ini kehangatan. Jadi kehangatan itu Jadi nanti perlu kehangatan juga ya. jadi ada Salah kehangatan sehingga akan nanti kembali menjadi normal lagi. Wow, Gitu. betul. Seperti hati yang keras ya Pak ya. Kalau harus diberi dilembutkan. kehangatan dia Harus akan dilembutkan. melembut ya Pak. Harus Sama juga dipijat dengan ya. otot-otot yang tegang tadi ya. Sama juga dengan otot-otot yang tegang ya teman-teman Noni ya. Perlu untuk pemijatan perlahan sambil dipakai noni-noni balsamnya seperti itu. Nah berarti aman juga ya Pak ya penggunaan noni-noni balsam ini, tidak membuat juga iritasi di kulit ya, terutama Betul. bagi yang memiliki kulit sensitif ya. Iya, betul. Oke, luar biasa. Nah ini aku bakalan kembali lagi ke Bu Dokter ya Bu Dokter. Kenapa sih salah bantal itu seringnya kerasa pas bangun tidur? Karena kan aku juga tadi ya dok ya, tiba-tiba kerasanya tegang-tegang nyeri-nyeri otot tuh pas bangun tidur. Kenapa nggak pas lagi kita tuh aktivitas? Dari sisi medisnya apa sih penjelasannya dokter? Oke, tadi mungkin udah sempat aku bahas juga ya Mbak Noni yang mengenai paparan AC waktu pas kita tidur. Jadi kondisinya itu saat kita tidur anggap seperti mobil. Kalau misalnya dimatiin mesinnya kan lagi istirahat ya. Nah kita tuh kalau tidur lagi pas istirahat. Jadi mesin di dalam tubuh kita ini lagi dimatikan. Jadi kondisi tubuh tuh dingin gitu waktu beristirahat. Mode rest gitu Mode ya, rest, dokter betul. ya. Nah dalam kondisi mode rest ini itu suhu tubuh tuh turun dan memang sirkulasi darah tuh jadi melambat.
dibandingkan kita beraktivitas karena kan kayak butuh ini ya untuk bergerak. Nah kalau misalnya tidur kan dianggap oke lagi rest nih. Nah kalau misalnya dalam kondisi seperti itu di saat pagi hari itu tahu-tahu kita bergerak gitu ya mendadak, nah itu tuh menimbulkan sensasi kaku pegelnya itu ya dok ya. Jadi memang terpengaruh dari suhu dinginnya juga. Ya, berarti memang ada penjelasan medis di balik itu semua kenapa salah bantal itu sering dialaminya setiap bangun tidur ya dok ya. Kalau pagi kan kita bangun belum panas ya Pak badan kita. Belum hangat ya. Belum hangat. Belum ini nyawanya belum ngumpul ya dok. Kayak masih nggak enak nih badannya masih belum enak gitu buat ya. digerakin gitu ya Pak. Benar. Kurang lebih seperti itu sih. Makanya perlu stretching tadi juga ya dokter ya. Wah ini penjelasannya clear banget, saya juga baru paham dan pastinya teman-teman Noni di rumah juga baru paham ya bahwa ternyata ada reasonnya nih dari sisi medis kenapa sih salah bantal itu seringnya terjadi di pagi hari. Dan pastinya teman-teman Noni ya jangan lupa untuk melakukan stretching segala macam dan perlu untuk stok Noni balsemnya supaya kalau misalkan udah mulai salah bantal tinggal langsung diolesi dan dipijat-pijatin di area yang memiliki keluhan tadi ya. Nah sekarang kita bakalan masuk ke mitos yang kedua nih Bu Dokter ya. Nah ini nih aku agak bingung juga hubungannya apa nih sebenarnya dok. Air kelapa katanya bisa bikin pegel-pegel badan nih dok. Ada lagi tuh mitosnya dokter. Ibu-ibu tuh sering banget katanya nasihatin anak-anaknya, jangan minum air kelapa, nanti badan kamu pegel-pegel. Nah itu benar nggak sih dok? Malah baru dengar juga sih ya Mbak Noni. Pak Fanu pernah dengar juga nggak itu mitosnya? Bu Dokter aja baru dengar ya, Anugerah juga baru dengar ya? Iya. Iya, padahal sebenarnya air kelapa sendiri itu punya banyak manfaat buat tubuh kita karena air kelapa itu banyak mengandung elektrolit penting. Paling banyak tuh kandungannya kalium sama magnesium. Nah, dua elektrolit ini itu perannya sangat penting Mbak Noni untuk sistem otot sama saraf di tubuh kita. Itu untuk kekuatan ya. Jadi kayak untuk otot kontraksi, ototnya rileks itu tuh harus tercukupi lah kebutuhan kadar elektrolitnya. Ternyata penting buat otot ya. Nah, cuman mungkin bukan karena air kelapanya yang bikin pegel, tapi kandungan dari elektrolitnya sendiri yang membuat saat masuk ke tubuh tuh mungkin ya pada beberapa orang terjadi ketidakseimbangan elektrolit. Gitu. Jadi karena kadar kalium yang tinggi di air kelapa ini pada beberapa orang karena minumnya mungkin banyak gitu ya, abis olahraga langsung minum ya haus kan Mbak. Pakai es ya. Kayaknya segelas nggak cukup ya. Iya, karena kayaknya segelas nggak cukup, minumnya kebanyakan. Nah itu bisa ngefek ke kondisi ototnya tuh kayak terasa kok ini pegel ya. Berasa pegelnya itu lebih karena ke kandungannya tadi ya dok ya. Jadi bukan air kelapanya. Dan itu nggak untuk setiap orang juga sih Pak. Kelapa itu saya banget tuh sebenarnya. Kenapa tuh Pak? Jadi saya sering di depan komplek rumah itu kan ada orang jual kelapa muda itu. Okay. Jadi saya paling kalau langganan dong nih Pak. Kan kalau sering naik motor tuh kadang-kadang kan akhir-akhir ini kan panas banget ya. Enak sih minum Jadi kelapa ya. itu habis itu saya beli kelapa utuh tuh. Langsung saya utuh kan. Kemudian air saya masukin kulkas tuh. Waduh, ngebayanginnya Ya, jadi ngiler ya. Ternyata Apalagi itu juga cuaca yang panas seger gitu juga baik-baik aja kan. Berarti itu memang berpengaruh karena tadi ya, ya. kandungan elektrolit iya. itu ya dok ya. Dan mungkin karena badan orang itu beda-beda ya, efeknya di badan orang ya dokter ya. Jadi nggak semua orang bisa juga mengalami keluhan-keluhan tersebut ya dok. Dan pastinya buat teman-teman Noni, ya bijaksana juga lah ya. Jangan itu minum berapa liter sendiri ya, dikasih jeda gitu ya dokter ya, pelan-pelan. Dan mungkin ibu-ibu tuh dulu bercandai bikin mitos kayak gitu supaya anaknya nggak minta jajan dok. Oh mungkin ya, biar tadi beli es kelapa ya. Kadang ibu-ibu buat juga mamahnya gitu ya. kan. Iya, jadi jangan jajan minum kelapa ya karena ya itu sebenarnya supaya nggak jajan-jajan gitu. Padahal sebenarnya nggak ada ngaruhnya ya dokter tadi yang dokter bilang ya. Malah dia ini memiliki kandungan yang bagus untuk kesehatan otot. Jadi gitu. bagusnya apalagi misalnya setelah olahraga itu kan memang kita butuh konsumsi Cairan yang cukup. Nah, konsumsi air kelapa ini justru disarankan Pak. Disarankan ya. Betul, karena dengan kadar kalium Magnesium. sama magnesiumnya yang cukup tinggi itu bisa bikin pemulihan otot setelah olahraga tuh justru lebih baik. Wah. Nah ini menarik banget penjelasan dokter tadi ya. Tapi gini nih dokter, untuk mempertegas juga ya dok ya. Berarti kalau misalkan seseorang sudah jadi penderita nyeri sendi bahkan yang kronis, apakah mereka tetap boleh minum air kelapa dok? Boleh, karena sebenarnya yang kembali yang ke tadi ya, bukan
dari minum air kelapa langsung jadi timbul pegel. Keluhan-keluhan gitu ya. Jadi kembali lagi ke kondisinya masing-masing. Tapi memang konsumsi air kelapa itu nggak boleh berlebihan juga nih Pak. Ya tadi kan Pak Nugroho beli langsung satu berarti. Masuk kulkas ya diminum Langsung ya. minum. Ya, jadi memang idealnya itu kalau misalnya sekali minum 1 sampai 2 gelas itu nggak apa-apa. Ya, tapi memang pada kondisi orang yang mungkin ada gangguan fungsi ginjal nih Pak. Oh, ginjal ya. Bisa, itu Gangguan mempengaruhi. medis tertentu ya berarti dokter ya? Ada gangguan fungsi ginjal itu memang minum air kelapa tuh harus dibatasin, nggak boleh nggak baiknya Nggak boleh sih. sebebas-bebasnya Iya, gitu ya? idealnya tuh memang 1-2 gelas oke lah. Tapi kalau untuk yang punya gangguan fungsi ginjal itu harus lebih lebih Bijak. aware, lebih bijak Lebih betul. bijak, ya. Atau ada konsumsi obat-obatan rutin itu juga bisa terpengaruh. Berarti perlu juga konsultasi ke dokter juga ya kalau misalkan mungkin punya penyakit medis tertentu ya Betul. dokter ya. Gitu. Nah dokter berarti selama ini kita salah sangka ya dok ya. Nah tapi dokter tadi kan dibilang air kelapa itu sifatnya dingin bagi tubuh nih ya. Secara medis dapat memicu rasa pegal bagi orang tertentu gak dok? Oke, jadi ini lebih ke efek dingin air kelapanya ya, bukan air kelapanya. Jadi kayak misalnya tadi nih es kelapa gitu ya Pak ya. Nah, tapi untuk kulkas. beberapa orang yang misalnya memang sudah punya kondisi nyeri sendi, konsumsi yang dingin-dingin ini itu justru mempengaruhi sistem peredaran darah. Jadi kalau misalnya yang sebelumnya nih tadi udah aku bahas AC itu bikin juga tegang, bikin peredaran darahnya tuh melambat, kurang lebih sama. Jadi pembuluh darah tuh kita sebutnya vasokonstriksi, jadi menyempit. Nah itu pada beberapa penderita nyeri sendi itu memang jadinya memicu timbulnya nyeri itu. Karena kalau misalnya suhu dingin itu menyebabkan ambang nyerinya tuh turun. Mbak Noni, jadi gampangnya misalnya biasanya nggak sakit, ini karena kena suhu dingin tuh jadi kayak oh ini kok jadi Ada keluhan gitu ya. jadi kayak kok jadi berasa pegel ya, jadi asumsinya karena air kelapanya nih, padahal karena suhu dinginnya yang membuat respon tubuhnya tuh jadi kayak berasa pegel. Rasa pegel. Dan pegelnya tuh di otot-otot sekitar sendinya, bukan di sendinya sebenarnya. Berarti bagusnya kalau mau konsumsi kelapa dalam suhu normal aja ya, Suhu untuk normal. mungkin yang punya kondisi kesehatan tertentu ya Atau memang dokter. sedang setelah beraktivitas. Kayak memang butuh pergantian cairan yang banyak. Berarti suhu dinginnya itu sebenarnya dokter ya yang bisa menjadi Suhu dingin saat permasalahan diminum itu ya. Jadi kayak berasanya kok nih habis minum langsung berasa pegel ya, nggak enak. Ya, Padahal ya. efek minum dinginnya itu sih Pak. Akhirnya mungkin jadi yang disalahin kelapanya Iya. gitu ya. Kambing hitam lagi nih Padahal- kelapa. Kambing hitam lagi kelapanya, padahal cara kita meminumnya yang kurang tepat ya dokter ya. Berarti ini yang salah satu lagi tuh Apa tuh, Dok? kulkas. Kulkasnya Sama yang salah satu. lagi kulkasnya. Ya ampun kasihan ya. Tadi yang salah apa? Bantal, kambing. AC, kambing. AC. Sekarang Kulkas kulkasnya lagi. juga. Waduh. Makin banyak nih. Jadi banyak nih ya teman-teman Noni. Oke teman-teman Noni, jadi ternyata air kelapa ini menyehatkan dari dalam, dan pastinya kabar baik juga buat teman-teman Noni semua yang suka banget sama air kelapa. Dan bagi para penderita nyeri sendi, jangan takut untuk minum air kelapa karena tadi juga sudah dijelaskan secara detail ya sama dokter bahwa aman ya untuk dikonsumsi teman-teman Noni. Nah, untuk Pak Nugroho nih Pak, selain air kelapa ini bisa membantu dari sisi elektrolit Pak, di mana sih letak kehebatan noni-noni balsem dalam mendampingi para penderita nyeri sendi yang suka pegel-pegel linu itu Pak, supaya mereka nggak parno lagi sama aktivitas harian Pak. Oke, berarti ini masih ada hubungannya dengan air kelapa ya. Betul, karena kan orang kalau konsumsi air dingin nggak cuma air kelapa ya Pak ya, minum air dingin atau mungkin jus Berarti dingin. lebih pada suhu ya. Suhu dinginnya betul. Oke, jadi kalau mungkin suhu dingin itu berhubungan dengan nyeri sendi atau nyeri otot, saya malah agak berbeda nih. Kalau itu kan diminum ya, Konsumsi. dikonsumsi. Kalau kita justru malah istilahnya agak kayak opposite-nya ya. Jadi kalau ketika mereka dingin-dingin nih, justru kita yang hangat-hangat nih. Oke. Kita memberikan kehangatan nih. Lagi ya. Kehangatan lagi ya. teman-teman Noni Jadi ya. kalau mungkin kalau mereka kan dari suhu mereka dingin ya. Jadi kalau dari formulasi kita itu memberikan semacam sinergi ya. Jadi dari noni-noni itu ketika dia dioleskan di tempat yang nyari sendi itu bisa membantu menghangatkan. Itu yang pertama, karena juga kandungan proseronin, ada scopoletin, jadi itu kehangatan yang diberikan itu membantu untuk memperlancar peredaran darah. Membantu peredaran darah, kemudian dia bersinergi dari beberapa zat aktif yang ada
noni balsam itu nanti dia akan bekerja di tiga sinergi neuromuskular ya. Jadi mulai dari otot, sendi dan syaraf. Dan terutama untuk sendi itu nanti zat-zat yang aktif yang scopoletin, proseronin itu yang akan meresap ke dalam sehingga nanti akan membuat sendi itu akan lebih nyaman. Dan syaraf-syarafnya juga akan semakin lebih nyaman, ada relaksasi sehingga rasa sakit itu akan berkurang dengan banyak gitu. Berarti karena efek kehangatannya tadi Ya, itu memberikan kenyamanan ya, ya Pak betul. ya, luar biasa ya noni-noni balsam. Ya, Bener, kehangatan lagi nih dok, hari ini kita topiknya banyak kehangatan ya. kehangatan dan kedinginan. Kehangatan betul. Nah terus buat dokter juga nih dok, kan sering ada anggapan ya kalau misalkan nyeri sendi ini penyakit orang tua nih. Tapi sekarang anak-anak muda yang hobi olahraga juga sering kena nih dokter. Ya makanya kemarin kan kita udah bahas tuh gensi jompo ya dokter ya. Kemana-mana udah nyeri-nyeri otot, nyeri-nyeri sendi dan segala macam nih. Padahal mungkin dulu itu hanya untuk orang tua aja gitu ya dok ya. Nah apakah air kelapa ini bisa membantu pemulihan setelah olahraga nih dok? Oke, bisa. Tadi mungkin udah agak aku singgung ya, Mbak Noni. Jadi Sempet. setelah olahraga itu ada namanya DOMS, Delay Onset Soreness Muscle. Jadi memang dari setelah berolahraga itu sampai 2-3 hari setelahnya tuh memang respon tubuh timbul tuh rasa pegal-pegal. Nah, dengan konsumsi air kelapa ini justru bisa mengganti cairan tubuh yang hilang dan elektrolit yang hilang. Magnesium Terganti dan jadi ya dok. kalium ya tadi Nah, ya. kalium magnesium ini tuh perannya juga selain untuk kontraksi otot gitu ya, dia juga membuat otot ini lebih rileks setelah beraktivitasnya habis olahraga. Nah, konsumsi air kelapa ini bisa membantu biar nggak terlalu pegel-pegel banget gitu Pak. Recovery-nya juga lebih cepat Recovery ya. lebih Jadi cepat. proses recovery, betul. Jadi justru betul. kombinasi konsumsi air kelapa, terus mungkin tetap dilakukan istirahat ya, tetap harus istirahat yang cukup, terus kegiatan tetap aktivitas ringan sama lakukan stretching ringan lah ya Pak Balik ya. lagi ke situ ya dok Betul, ya. itu benar. bisa membantu proses DOMS ini lebih cepat. Oke, jadi buat teman-teman semua nih yang lagi senang-senangnya olahraga, terutama Gen Z nih ya, kayaknya udah mulai senang-senang udah mulai punya keluhan nyeri-nyeri sendi, nyeri-nyeri otot ya, tadi yang udah dijelasin sama dokter. Wajar kalau bisa olahraga Wajar banget dan bisa mengkonsumsi air kelapa juga untuk membantu pemulihan ya. Jangan lupa juga ya stok noni-noni balsamnya supaya kalau misalkan udah mulai ada keluhan-keluhan ya, itu bisa langsung diolesin di area yang nyerinya tadi teman-teman. Nah, Pak Nugroho, biasanya kan produk balsam ini aromanya obat banget gitu ya Pak ya, nggak enak gitu ya kayaknya kalau dipakai. Kalau noni-noni balsam ini kan dari buah asli ya Pak ya, dari buah mengkudu asli nih. Apakah aman jika terkena keringat setelah dioles? Biasanya kan ada balsam yang makin kena keringat makin panas nih Pak. Boleh mungkin tolong dijelaskan. Terus apakah aromanya juga aman jika bercampur keringat? Atau malah membuat aroma yang nggak enak nih gitu. Yang gimana gitu ya. Karena kan pasti orang-orang berpengaruh ya, kayak ntar gue pakai nanti jadi bau nggak enak lagi, terus mau ngedate gitu kan Pak, ya masa bau-bau bercampur sumsi gitu nah gimana nih Pak Oke, tanggapan Pak jadi Nugroho? untuk balsam noni-noni itu sendiri ya, kalau tadi mengatakan yang pertama tadi dipakai untuk ini ya, untuk setelah berkeringat ya. Iya. Jadi gini, kalau dari sisi saya mencoba untuk menganalisa dari sisi produknya sendiri. Jadi noni-noni balsam itu mempunyai 3 komponen utama, yaitu buah mengkudu itu sekitar 87% itu dari buah mengkudu, itu pertama. Terus kedua ada mentol, ada kampor. Jadi mentol dan kampor ini kita persentase sangat sedikit. Kenapa? Karena memang kita mengandalkan dari buah noni itu sendiri. Nah, kemudian untuk dipakai pada saat berkeringat ya. Jadi memang nanti akan ada rasa semeriwing. Kenapa? Ya kan? Meriwing. Jadi dari sisi medisnya kan ketika kita berkeringat itu pori-pori terbuka. Nah, pori-pori terbuka itu akan memudahkan untuk menyerap zat-zat yang ada di permukaan kulit ya. Jadi dari buah mengkudu sendiri secara umum nggak ada efeknya terhadap kulit. Tapi yang berefek itu biasanya mentol dan kampornya. Dan kebetulan walaupun terasa semeriwing, tapi karena kandungan mentol kita dan Sedikit ya, Pak, ya? hanya sedikit, jadi mungkin semeriwing hanya terasa sebentar aja. Tapi yang jelas mengkudu itu bekerja terus. Baik dia mentol dan kampornya masih bekerja, dia akan sinergi bekerja. Tapi ketika
mentol dan kampornya hilang, itu tetap bekerja karena memang nggak ada rasanya gitu. Kemudian untuk yang kedua tadi mengenai bau ya. Bau, betul. Jadi sebenarnya kalau kita udah di podcast sebelumnya kan saya pernah mengatakan ya bahwa buah mengkudu itu sebenarnya bau itu ketika dia mengalami proses fermentasi, bukan pembusukan ya, istilahnya. Setuju. Jadi dari fermentasi itu nanti akan timbul penguraian oleh bakteri sehingga dia akan menghasilkan bau yang aroma yang nggak enak. Kemudian kalau dari tempat kita menggunakan ini buah mengkudu yang masih segar nih, ini kan masih keras nih. Jadi buah mengkudu ini ketika ini masih segar itu kita proses. Walaupun nanti pada saat pemrosesan itu ada bau, tapi nanti kita akan lakukan proses-proses lanjutan sehingga baunya itu bau nggak enaknya itu hilang, bau asemnya. Jadi tetap masih bau herbalnya masih tetap ada waktu nanti dioles, tapi relatif karena penggunaannya kan cuma sedikit ya, jadi memang baunya nggak akan muncul. Berarti sebenarnya saat penggunaan pembuatan noni balsam ini kan dari buah fresh nih ya Pak ya. Tapi pada akhirnya memang dia akan mengalami proses fermentasi ya Pak. Bukan proses fermentasi ya, tapi dengan proses formulasi yang kita lakukan itu menyebabkan dia baunya itu keluar, bau aromanya itu nggak enak itu akan hilang, tereliminasi, kemudian kita kombinasikan dengan mentol dan kampor itu nanti jadi baunya akan terasa jadi netral gitu netral, ya. Jadi walaupun kita ada sedikit aroma fragrance yang lumayan wangi, tapi secara umum bau mengkudunya udah hilang. Jadi teman-teman noni ya nggak perlu takut kalau habis olahraga ngerasa pegel-pegel terus mau olesin noni balsam aman. Tadi udah kena keringet nggak apa-apa ya, kata Pak Nugroho juga sampaikan. Dan masalah bau juga aman, nggak mengganggu sama sekali. Karena tadi dalam proses pembuatannya aja si aroma nggak enaknya itu akan hilang ya Pak ya gitu. Malah yang menonjol aroma dari mentolnya tersebut ya Pak ya. Gitu. Jadi gak usah takut ya pakai noni balsam kalau misalkan habis berolahraga nih teman-teman noni ya. Oke dokter, banyak yang tanya juga nih dok, boleh nggak sih kita minum air kelapa setelah minum obat nyeri? Oke, jadi sebenarnya nggak bisa langsung dikonsumsi ya air kelapa sama obat. Jadi baiknya memang konsumsi obat dulu, terus mungkin dijedain lah ya setidaknya 1 jam, baru kalau misalnya mau konsumsi air kelapa. Karena memang air kelapa itu bisa mengganggu proses penyerapan obat di lambung gitu. Jadi malah niatnya mungkin minum obat biar mengurangi keluhan kita malah jadi nggak optimal juga. Jadi netral gitu ya. Jadi orang umum netral. Malah menetralkan, walaupun tidak sepenuhnya menetralkan, tapi jadi proses penyerapan obat itu nggak maksimal. Jadinya kan malah sayang ya udah minum obat gitu, tapi nggak maksimal, nggak ada perubahan ya. Terus udah gitu mungkin akhirnya jadi kesel, malah jadi komplain gitu ya karena nggak ada perubahan padahal ternyata kita salah gitu ya. Salah kita pengkonsumsiannya. Jadi memang lebih amannya kalau misalnya tadi mungkin udah disebutin ya sama Pak Nugroho, kalau misalnya habis olahraga pegel gitu mungkin lebih aman langsung menggunakan produk oles aja karena kan efeknya cepet ya Pak ya pada area yang nggak nyaman. Ke titiknya nih ya, ke titik nyerinya langsung gitu ya. Seperti itu. Jadi teman-teman noni pasti ini kalau misalkan mau minum obat ya itu kasih jeda dulu kalau mau minum air kelapa. Jadi lebih baik minum air putih aja dok ya. Nanti jeda sejam 2 jam gitu ya. Tadi dokter bilang baru boleh mengkonsumsi air kelapa seperti itu supaya nggak ada gangguan nih dalam proses penyerapan obatnya tadi teman-teman noni. Dari Pak Nugroho ada mau nambahin nggak nih Pak? Ya mungkin kalau dari noni balsam itu malah justru mekanismenya agak berbeda dengan ini minum air kelapa, minum obat ini. Gimana kalau tadi minum obat dan air kelapa itu kan harus ada jeda karena istilahnya akan menghambat penyerapan. Itu yang membedakan tempat kita dan juga kalau obat itu kan ada resiko secara jangka panjang di ginjal ya. Nah kalau karena dikonsumsi ya, karena masuk ke dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau mungkin noni balsam ini akan beda karena dia akan langsung diaplikasikan di luar, langsung dititik. Jadi udah nggak membutuhkan waktu, masih membutuhkan waktu, tapi mungkin nggak terlalu lama kali ya. Dan semenit 2 menit langsung gitu ya, nggak perlu jeda 1 jam. Dan pastinya bisa dong sambil ngoles sambil minum air kelapa ya Pak ya. Cocok banget teman-teman noni. Jadi udah nggak perlu lagi nih ada jeda-jedanya gitu teman-teman noni sambil dipijit-pijit untuk mengurangi keluhan nyerinya sambil minum air kelapa. Jadi badannya tetap seger juga gitu ya. Seperti itu. Betul. Jadi buat teman-teman noni untuk mitos yang tadi tuh air kelapa ternyata nggak ada pengaruh ya untuk kesehatan tubuh. Yang penting teman-teman bijaksanalah dalam mengkonsumsi air kelapa, jangan juga terlalu banyak seperti itu ya dok ya. Dan kalau misalkan mungkin ada yang
punya kondisi medis tertentu, mungkin kalau misalkan untuk lebih baiknya tanyakan saja ke dokter ya, konsultasikan apakah boleh apakah boleh mengkonsumsi air kelapa seperti itu. Jadi mitos tadi tuh air kelapa buat pegel-pegel Hoax ya. itu mitos ya, hoax ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke mitos yang ketiga. Wah, banyak banget ini mitosnya Baru ya. 3 nih ya. Baru 3 nih ya. Nih banyak banget nih mitosnya. Oke, jadi mitos yang ketiga nih katanya lagi nih ya. Mandi malam-malam bikin rematik nih ya. Nah dokter, ini nih katanya jawarannya mitos nih dok. Jadi mandi malam bikin rematik gitu ya. Karena aku juga dari kecil sering banget dengar kata-kata itu tuh, seliweran gitu. Apalagi ibu-ibu ya dokter ya. Selalu tuh kalau misalkan kayak mau mandi, nggak boleh mandi malam, nanti rematik gitu. Nah, ada apa sih dengan ibu-ibu ini kira-kira dokter ya? Tadi yang kelapa ibu-ibu juga. Ibu-ibu. Ya ini mandi malam ibu-ibu juga kebanyakan gitu ya. Itu gaya Pak. Kalau bantal juga Ibu yang tidur ya. Ibu-ibu semua nih kayaknya memang. Ada apa sih dengan ibu-ibu ini dengan mitos-mitos tersebut? Nah, dari sisi dokter sendiri, dari sisi medisnya, sebenarnya mandi malam ini sama dengan rematik, mitos atau fakta sih dokter? Mitos ya. Jadi hoax. Mitos ya, hoax. Iya. Keempat ya berarti ya. Keempat nih. Oke, keempat. Ketiga, Ketiga Pak, ketiga. Ketiga ya? Ketiga. Udah sampai ini. Lupa. Ya, jadi mitos. Jadi mandi malam itu bukan penyebab rematik, karena rematik sendiri itu merupakan proses penyakit, ada peradangan sendi gitu ya, dan itu melalui proses yang cukup lama. Jadi ada ceritanya ya. ada ceritanya, nggak tahu-tahu dor langsung Iya. rematik. karena mandi enggak. malam tiba-tiba besoknya rematik Iya, gitu. nggak mungkin. Nah, tapi mungkin kalau misalnya kondisinya mandi malam-malam terus pakai air dingin nih, Pak. Iya. Nah, jadi memang suhu air dingin lagi nih, Suhu Pak. dingin lagi Suhu ya. dingin lagi kita bahas. Air kelapa dingin, ini Air juga kelapa dingin. Suhu dingin. Jadi memang suhu dingin ini membuat cairan di sendi. Jadi di dalam antar sendi itu ada cairan sendi. Nah, itu jadi lebih kental. Jadi selain membuat otot tuh jadi menegang, terus aliran darah juga kurang lancar, itu juga bikin otot cairan sendinya itu lebih kental. Nah, anggap kayak motor gitu ya. Misalnya olinya itu udah seret, pasti kan juga nggak nyaman ya untuk papak mesinnya gitu. Kurang lebih sama. Jadi cairannya ini ngentel. Nah, itu membuat jika sebelumnya udah ada keluhan nyeri sendi, itu jadi memperparah kondisinya. Jadi mungkin lebih ke trigger pemicu. Kalau misalnya sebelumnya udah ada penyakit sendi, jadi makin parah nih kalau mandi malam dingin-dingin. Oh iya. Jadi seolah-olah Sebenarnya penyebabnya mandi dingin, mandi malam ya. mandi malam pakai air dingin. Jadi sebenarnya bukan karena Akibat mandi malamnya bukan jadi penyebab rematik utamanya. ya. Betul. Itu berarti Suhu ada. dingin lagi ya. Suhu dingin lagi nih memang penyebabnya banget nih memang suhu Tapi dingin. berarti sebenarnya ada bagusnya juga ya. Akhirnya jadi ketahuan kalau punya penyakit sendi dok. Iya. Akhirnya bisa langsung konsultasi gitu. Mungkin Mungkin kalau kalau nggak nyaman gitu ya mungkin. Benar. Berarti indikasi awal juga bisa ya sebenarnya dari sisi positifnya ya. Ya, mungkin jadi kayak yang ternyata badannya memang kok jadi badannya nggak enak gitu ya. Fit berarti ya. di malam. Terus ditambah misalnya memang kondisinya lagi nggak fit juga. Oke, berarti sebenarnya yang berpengaruh itu dari suhu dinginnya itu ya Suhu dokter dingin. ya. Oke. Nah, jadi saya mau mempertegas juga ya dokter ya di sini. Berarti rasa kaku itu sebenarnya dipicu oleh suhu dinginnya tadi ya dok ya. Nah, bagi orang-orang yang kondisi badannya sehat nih atau bukan penderita rematik, apakah kebiasaan mandi malam yang dilakukan terus-menerus ini wajar-wajar aja atau justru bisa memicu timbulnya penyakit serius di masa depan? Oke, jadi sebenarnya dari suhu air dinginnya ini tergantung juga dari seberapa lama kena air dinginnya. Dan misalnya kan mandi mungkin nggak terlalu lama ya Pak ya. Mungkin kan kayak 10 menit, 15 menit gitu. Nah kalau misalnya Saya pakai bathtub ya. ya kalau berendam kannya kayaknya lama ya, nggak mungkin cuma 10 menit. Dan nggak mungkin air dingin kan? Iya. Sambil putar lagu lah ya. kayaknya Enak banget sih kayaknya itu. Apalagi sambil tidur ya. Nah, Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kondisinya itu lagi sehat, maksudnya lagi nggak ada keluhan, badannya juga fit gitu ya, bukan sedang ada kondisi radang sendi juga, sebenarnya nggak masalah untuk mandi air dingin. Tapi kalau misalnya airnya mungkin dingin banget atau dilakukan terus-terusan, udah tahu badannya nggak enak, lagi kurang tidur, lagi nggak fit, maksain mandi air dingin tiap malam. lagi-lagi ya. Betul. Menguji diri sendiri ya dokter jadi ya. itu menimbulkan resiko namanya hipotermia, Mbak Noni. Pernah dengar nggak Pak? Ya, hipotermia. Biasanya pendaki gunung itu ya. Ya, betul. Jadi hipotermia itu adalah kondisi tubuh, suhu tubuh itu yang normal di suhu 36, 37. Nah, kalau misalnya hipotermia itu di bawah 35. drastis ya. Iya, jadi kayak
kayak lagi di gunung kan dingin banget. Yeah. Tubuh kita tuh kompensasinya adalah otot-otot tuh kontraksi. Jadi ada respon menggigil. Biasanya kena air dingin kan responnya langsung menggigil. Yeah. Nah, itu karena ototnya kontraksi supaya apa? Supaya meningkatkan suhu tubuh kita. Jadi biar respon tubuh kita nih, badan kita kedinginan nih, kita harus kontraksi otot supaya suhu tubuhnya naik. Oh, supaya jadi diangetin gitu ya. Dok, ya? Diangetin. Jadi kayak proses alami ya. Betul, jadi memang responnya seperti itu. Nah, tapi pada beberapa kondisi gitu ya, misalnya memang orang yang sudah ada kondisi gangguan otot atau sendi, kontraksi otot yang terus-terusan itu bisa menimbulkan keluhan penyakit lain gitu ya. Misalnya contohnya, kalau misalnya pernah dengar namanya tension type headache. Jadi nyeri kepala nih Pak, berasanya itu tapi kayak menjalar sampai leher. Sampai leher. Jadi kayak belakang kepala tuh terasa kayak diikat gitu ya, kenceng gitu. Nah, itu karena apa? Karena kekakuan otot yang terus-menerus di area sini nih, belakang kepala, leher. Kepala, ya. Itu berarti AC juga bisa ya? Bisa. Iya, AC lagi ya. Ya, jadi Itu memang suhu karena dinginnya. menggigil terus-terusan, otot kakunya terus-terusan, bisa sebagai salah satu faktor resiko ya Mbak Noni ya, bukan sebagai faktor utama. Faktor utama. Jadi tetap harus ada penyebab lainnya yang menimbulkan penyakit tersebut. Ya. Jadi nggak tiba-tiba juga dia langsung muncul gitu ya dokter ya? Ya. Ini berarti sebenarnya udah ada istilahnya, udah ada kecenderungan ke arah sana, cuman belum terdeteksi aja, belum ada sinyal peringatannya belum Ya, badannya terlihat ya. mungkin badan ngerasa udahlah nggak apa-apa biasa gitu ya Pak. Balik lagi denial ya dok ya. Makanya di episode kita ngobrol sehat bareng Noni yang awal-awal tuh kita ada bahas juga ya soal nggak boleh denial, nggak boleh kita bodo amatin nih kalau misalkan udah mulai ada keluhan-keluhan kecil yang dirasain sama badan, karena saat kita mengabaikan keluhan-keluhan kecil itu ya akhirnya bisa merambat jadi ke keluhan yang besar gitu ya. Kecil-kecil tapi karena dilakukan terus-menerus, Ya, jadi betul. malah bisa timbul sesuatu yang lebih besar. Nah, kita nggak mau ya kayak gitu ya. Mbak Betul, Noni ya. malah akhirnya nanti kita jadi terhambat aktivitas juga ya dok ya kalau misalkan udah Iya. mengalami keluhan tersebut kan, gitu teman-teman. Nah jadi kuncinya ini ada di suhu air ya dokter ya, kalau misalkan aku dengar tadi dokter jelasin, dan juga kondisi tubuh kita saat itu ya. Terus bicara juga soal otot yang kaku karena suhu dingin ini nih dokter, saya pengen nanya juga ke Pak Nugroho lagi. Kadang nih setelah mandi malam itu kan badan malah kerasa jadi pegel-pegel semua ya Pak Nugroho ya. Seperti yang dijelaskan dokter tadi tuh, gimana sih noni-noni ini bisa menjadi penyelamat buat mereka yang terpaksa harus mandi malam karena mungkin pulang kerja larut gitu. Saya banget tuh. Oh, boleh lah. Berarti ini Ya nih. based on Ada true curhatnya story. nih ya. Jadi pengalaman memang real testing nih, ya, real karena testing. memang kita kalau kerja kantoran biasanya kan pulang paling cepat jam 5 kan. Perjalanan dari kantor ke rumah berapa? Kalau di Jakarta sejam. Belum kalau macet ya Pak ya. Sejam juga udah cepet ya. Sejam itu cepat. Udah cepet itu sejam. Sejam cepat, nanti kemudian setelah itu kita ngobrol sebentar, makan, beraktivitas nonton atau segala macam, habis itu mandi, tidur. Nah itu mandi itu nanti jadi biang keroknya tuh. Betul. Kami Lagi-lagi ya, mandi kambing malam. hitam ya. Disalahin dia. Jadi dengan adanya mandi malam itu, ketika kita pakai air hangat mungkin akan sedikit membantu ya. Tapi ketika dingin seperti yang tadi sudah diungkapkan sama Bu Dokter, bahwa memang tubuh ini sensitif terhadap suhu dingin nih. Jadi berulang kali tadi kan suhunya harus normal ya. Suhu harus Dingin normal, banget. tidak dingin banget. Sekarang kalau air buat mandi di kamar mandi berapa kalau air dingin? Minimal berapa? Tergantung Pak, abis hujan apa enggak hujan. Iya, bener ya. Kalau Tahu abis ya. hujan biasa jadi makin dingin airnya Pak. Cuaca Ya, sebenarnya juga makin dingin. Ya, Pak. ya anggap aja deh 30 lah ya, 30 Oke. derajat, sedangkan suhu kita kan 36 derajat. Jadi terjadi pendinginan, dan tapi yang diungkapkan bahwa nanti tubuh akan selalu beradaptasi kan, jadi otot jadi kaku, persendian jadi kental tadi ya, jadi kemudian seret gitu otot otot iya, saraf juga jadi dingin menggigil gitu kan. Mungkin dengan penggunaan noni balsem ini juga akan membantu untuk memberi rasa hangat nih, terutama di kulit ya, karena tadi yang mandi ini kan kulit ya. Jadi setelah penggunaan noni-noni itu dia diharapkan hangat, karena kita ada mentol, ada kampornya. Kehangatan itu bisa memberikan tubuh suhunya menjadi lebih normal lagi. Jadi tujuan lebih, dan juga nanti kalau ada sendi yang terasa Ya. agak nyeri karena tadi mengental, itu juga bisa dibantu dengan scopoletinnya karena kita ada di Mengkudu.
karena itu. tadi ya membantu Iya. memperlebar saluran pembuluh Ya darah kan, tadi ya Pak. jadi fungsinya kan memang ada 3 sinergi ya. Kita merecovery untuk yang otot, sendi dan saraf. Jadi itu sangat membantu nanti untuk orang yang terutama yang kedinginan rematik itu. Iya. Wow, jadi ini jadi paham nih kita teman-teman Noni ya penjelasan dari Dokter Ayu dan Pak Nugroho. Ya. Kalau ternyata mandi malam itu tidak berpengaruh ya, tidak menyebabkan rematik kecuali ada keluhan-keluhan yang terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi itu kayak efeknya aja Dok ya, efek apa sih? Finalnya gitu ya dokter ya. Kalau misalkan ternyata udah ada keluhan nyeri sendi terus dikenain sama suhu dinginnya tadi itu bisa mengakibatkan keluhan-keluhan tersebut. Kondisinya lagi nggak fit juga Nah, ya. kondisinya lagi nggak fit. Tapi diharapkan ya teman-teman Noni dari ngobrol sehat kita membahas soal mandi ini jangan jadi malas mandi ya. Tetap harus mandi dong teman-teman ya karena tidak berpengaruh ya tadi ya. Yang penting pastiin aja kondisi badannya dalam kondisi yang sehat. Jangan juga udah tahu lagi nggak enak badan maksain mandi air dingin. Jangan ya teman Noni ya, nggak boleh ya. Jadi kita harus bijaksana juga nih teman-teman Noni gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan harus mandi malam ya. Karena kayak Pak Nugroho nih pulang kerja, pulangnya malam dan harus mandi malam mau nggak mau ya teman-teman ya. Harus selalu stok noni-noni balsemnya karena tadi rasa hangatnya itu ya bisa membantu memberikan relaksasi, kenyamanan gitu teman-teman Noni. Oke teman-teman Noni, sekarang kita bakalan masuk ke mitos yang berikutnya, mitos keempat nih teman-teman Noni. Kerokan dan masuk angin. Nah, kalau tadi kan kita bahasnya seputar air nih ya, dari air kelapa, terus suhu air yang dingin gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas soal koin nih ya teman-teman semua ya. Ada betul, karena katanya nggak kalah legendaris nih mitosnya soal kerokan. Jadi katanya hampir semua orang bilang kalau misalkan abis kerokan itu masuk anginnya langsung hilang. Jadi langsung plong gitu katanya. Nah ini tuh sebenarnya fakta medis atau cuma sugesti aja dok? Boleh dokter ya. Oke. Akan dijawab nih sama para penganut mitos ini ya. Mitos ya, oke. Kayaknya kerokan sama masuk angin tuh ini banget ya Pak ya, udah Bestie ya, best banget. bestie banget nih kayaknya ya. Kayaknya udah Indonesia deh, kayak seluruh Indonesia tuh pasti tahu kayak kerokan kalau lagi masuk angin dikerok aja Kan, betul. Jadi sebenarnya untuk secara medis ya nggak ada tuh diagnosis istilah masuk angin itu sebenarnya nggak ada Pak. Jadi kalau misalnya kondisi masuk angin itu kalau di medis lebih ke kumpulan gejala-gejala yang kita rasakan kalau misalnya kita memang kayak mau flu, mau sakit gitu kan badan berasa nggak enak tuh ya Pak. Ngilu-ngilu semua ya. Aduh kayaknya nih masuk angin, pasti kita ngomongnya gitu ya Mbak Noni, Pak. Jadi kayak aduh nih kayaknya badan mulai pegel-pegel, agak-agak pusing, meriang. Iya, meriang-meriang nih kayaknya masuk hidung angin. mampet, Ya kan? Kayaknya dikerok deh, kayak gitu kan Pak ya biasanya. Jadi sebenarnya masuk angin sendiri tuh lebih ke kondisi kumpulan gejala tadi, kayak pertanda kalau badan kita nih mungkin memang sedang tidak fit dan tanda kayak bisa kena sakit, bisa sakit flu, sakit yang ini ya. Jadi memang Pilek dan gitu ya. jadi sebenarnya masuk angin itu adalah tanda kita tuh harus istirahat. Jadi itu kayak warning tubuh ya dokter ya. Jadi kayak nggak enak, oke saatnya harus istirahat. Ah. Nah terus apa nih hubungannya sama kerokan? Karena katanya kalau habis dikerok itu badan kan merah-merah ya Pak ya, timbul merah-merah. Kayaknya kalau nggak merah tuh nggak ini ya nggak asik gitu, nggak asik gitu kalau nggak merah makin kurang, merah tuh makin kurang jos ya dok ya. kayak kalau makin merah makin Perasaan tambah sakit. makin merah tuh makin keluar anginnya katanya gitu. Padahal sebenarnya ini mungkin lebih ke faktor psikologi juga ya. Jadi kadang berasanya kalau udah dikerok terus abis itu merah-merah keluar anginnya seperti itu. Padahal sebenarnya prosesnya kan menggunakan koin ya, betul. Menggunakan koin itu kita membuat luka pada pembuluh darah. Jadi karena digosok secara paksa, luar ya? Betul. Jadi pembuluh darah kapiler ya, kita sebutnya pembuluh darah kecil itu kapiler, kita gosok paksa itu pasti pecah. Gitu. Nah pecahnya ini jadi menimbulkan reaksi merah-merah nih. Hitam itu ya? Iya, merah sampai kadang bisa hitam kayak memar ya Pak ya. Waduh, Jadi tergantung yang ngerok. Jadi ada kekerasan nih ya. Iya. Padahal PRT itu. Kekerasannya apa? Padahal Gitu. masuk angin. Nah, padahal dengan digosok secara paksa itu reaksi yang ditimbulkan adalah pembuluh darah tuh jadi melebar. Karena kan diberikan rangsangan gitu ya Pak ya, rangsangan. Terus jadi melebar, jadinya pembuluh darahnya tuh alirannya lancar. Nah, karena pembuluh darah aliran lancar ini timbul tuh di tubuh kita tuh ada namanya hormon endorfin Pak. Pernah dengar nggak? Endorfin, hormon bahagia gitu ya. Jadi kalau misalnya hormon endorfin itu keluar, itu tubuh tuh jadi berasa lebih nyaman, lebih rileks. Nah,
efek setelah dikerok tuh memang menimbulkan efek itu Mbak Noni. Bahagia itu ya. Iya, jadi kayak berasa itu kayak plong nih gitu. Berarti Apalagi- kalau nggak bahagia berarti dikerok. Iya. Jadi buat teman-teman yang ngerasa nggak bahagia, kerok aja ya, nanti hormon endorfinnya keluar ya, Keluar, ya. memberikan rasa bahagia gitu ya. Nah, padahal sebenarnya dengan ngeroknya kan tadi Pak Ya. Nuk udah bilang ya, ngerok ada yang sampai hitam, padahal Ya. itu efek Ya. samping banget merusak jaringan kulit. Kayaknya kalau sambil lagi berantem di kayak rumah tangga ya, rumah tangga kayak ini mungkin lagi berantem nih. Ibu-ibu istrinya- lagi nih. Iya, ibu-ibu lagi. Ibu-ibu lagi. Saya sampai biar ini, merah, gitu. biar merah. Jadi kayaknya suaminya nggak masuk angin, kayak masuk angin deh, kayak masuk angin deh. Iya, Gitu, biar padahal betul, padahal beresiko untuk merusak jaringan kulit dan timbul iritasi kulit. Oh, Pak. iritasi, Betul. ya. Tadinya niatnya Belum. mau ngeluarin angin malah jadi lecet-lecet badan kan. Nah, betul Nggak dok. oke. Terus ngomong-ngomongin soal koinnya juga kan kita nggak tahu koinnya steril Apa apa enggak ya dokter. enggak. Apalagi kan kalau itu tadi ngomong pembuluh darah yang terbuka itu kan mungkin bisa masuk bakteri juga gitu ya dok ya. Nah, Kadang ada area kan sering ya, ada yang dikerok tuh sampai leher-leher. aduh, Sampai sini nih. Kalau habis dikerok kelihatan banget ya Pak, lehernya merah-merah. Padahal kan di leher itu banyak pembuluh darah banyak ya. udara, banyak saraf-saraf penting yang kita nggak bisa nih main gosok-gosok. Takutnya kan kita mencederai organ-organ Di sini di nih. dalamnya juga. Sini nih kelenjar getah bening ya. Iya, banyak yang kayak kalau kita keras-keras sampai jadi timbul luka di area leher kan bahaya juga ya Mbak Noni. Bener-bener banget. Wow. Ini kita jadi tahu juga loh. Jadi karena yang ngerok ini pasti nggak cuma 1-2 orang loh teman-teman ini ya. Pasti ya pernah dikerok seluruh ya. masyarakat Indonesia. Karena kalau saya tuh kebetulan nggak suka dikerok dokter. oke. Jadi saya tuh kalau misalkan kena kerokan dikit itu sakit. Oh, Karena mungkin nggak biasa ya. Karena mungkin nggak biasa gitu ya. Jadi kalau ada tekanan-tekanan yang terlalu kenceng gitu udah langsung Nggak nyaman. malah nggak nyaman gitu. Tapi kan ada orang yang emang kayak apa-apa harus dikerok, apa-apa Iya, harus benar, dikerok gitu ya. Karena mungkin jadi sugesti itu ya dok betul, ya. jadi sugesti sih betul. Karena benar. si endorfin itu tadi ya dok ya. Kadang langsung Jadi dia enakan. Iya, iya. berbahagia gitu ya. Psikologis ya itu ya. Psikologis betul. Benar-benar. Nah jadi karena hormon endorfin itu si pelaku utamanya sebenarnya dok ya. Yang membuat kita akhirnya jadi merasa enak gitu ya. Nah sebenarnya ada efek samping yang lebih serius nggak sih dokter kalau misalkan ini tuh jadi kebiasaan ya. Atau malah bisa memicu penyakit serius tertentu karena sering dikerok tadi itu. Sebenarnya lebih ke yang tadi udah aku jelaskan ya Mbak Noni ya. Lebih ke resiko iritasi pada kulitnya gitu ya. Karena kan kita nggak tahu nih, mungkin kita ngerasanya biasa aja tapi padahal mungkin udah kesakitan banget nih ya kan. Ceritanya. Iya, kadang bisa sampai timbul sampai warna hitam sampai memar itu kan malah bahaya ya kan. Iya benar. Betul, ditambah kalau misalnya trauma pada jaringan kulit itu bisa menjadi pintu masuk nih. Pintu masuk dari infeksi bakteri atau apa bakteri yang lain, bisa. ya. Betul, karena kan pori-porinya kebuka tuh waktu di kerok ya. Buka paksa ya Iya, istilahnya. dibuka paksa jadinya malah jadi pintu masuk untuk infeksi Waduh. masuk. Makanya kadang-kadang ada radang itu juga ya. Ada yang sampai radang ya. Bisa Ada Yang Dikerokin sampai itu? hitam itu kadang-kadang ada yang Waduh. enggak, memang benar yang di hitam itu sampai hitam kadang-kadang sampai kalau orang ngomong melentung gitu loh. Orang Jawa itu ngomongnya Iya, gitu loh, kayak ada radang gitu loh. Oh. Itu di garisnya itu ada juga kadang-kadang. Oh jadi kalau dipegang berasa gitu ya Iya, Pak ya? berasa. Wow. ya Itu semangat banget tuh ngeroknya tuh kayaknya. ditambah tadi ya mungkin udah disebutkan alatnya steril atau enggaknya. Misalnya alatnya nggak steril terus lagi ada mungkin kulitnya lagi ada luka tapi dipaksa dikerok. Nah, itu malah jadi niatnya mau enakan malah jadi infeksi kan nggak Jadi luka mau ya, juga malah. ya, Pak. Bahaya ya. Itu Jadi sih paling, Mbak Nini. bener-bener. Duh Bu Dokter ya kita jadi terbuka nih ya pikiran kita tentang bahaya juga dari kerokan ya. Nah jadi teman-teman Noni nggak boleh sembarangan ya kalau kerokan-kerokan asal kayak harus merah gitu ya. Itu berarti tandanya udah hilang masuk anginnya gitu ya, hilang nyeri-nyerinya dan segala macam gitu. Karena tadi juga dokter bilang ada resiko iritasi dan luka kalau misalkan terlalu keras gitu ya. Jadi warna merah itu sebenarnya indikatornya apa sih dokter? Apakah semakin merah itu semakin bagus dok? Sebenarnya mungkin tadi udah agak aku jelaskan ya Mbak Noni, bukan sebagai indikator kalau makin keluar anginnya ya makin merah tuh makin sehat gitu enggak. Justru malah semakin merahnya merah banget malah mungkin malah gosokannya tuh terlalu kuat. Jadi malah makin iritasi, Makin ya iritasi, sebenarnya malah ya. justru memperparah. Jadi sebenarnya mungkin nggak perlu sampai merah-merah banget, tapi yang penting mungkin kayak udah berasa nyaman gitu ya Pak ya, udah berasa rileks badannya. Jadi istilahnya menstimulasi hormon itu agar keluar gitu aja ya. jadi kayak nggak perlu. Justru kan kalau kayak kita dipijet terlalu kencang aja nggak nyaman kan Ya, badan sakit kita. malah. Biru, malah suka biru-biru ya. Betul, bukannya enak malah jadi sakit badan. Jadi benar. kurang lebih itu sih Mbak Noni, nggak sebagai patokan juga.
Merah-merah itu bukan patokan ya. Jadi teman-teman Noni please banget nih yang suka ngerok sampai warnanya ungu-ungu biru-biru, tolong banget ya dihentikan ya setelah melihat ngobrol sehat bareng Noni hari ini, please banget ya. Kalau masih dilakuin lagi, aku nggak ngerti lagi sih, itu kebangetan sih ya. Sayangilah badannya teman-teman Noni, karena ternyata itu ada pembuluh darah yang pecah itu ya, merah-merah itu teman-teman. Nah terus juga ternyata tadi yang dokter bilang ya, kalau kunci kerokan itu ada pada stimulasi aliran darah tanpa harus menyakiti kulit gitu ya dok. Jadi kalau misalkan saya nyambung nih ke Pak Nugroho ya, kalau misalkan tadi dokter bilang bahayanya adalah lecet dan pori-pori yang terbuka, bahkan bisa menjadi pintu masuk untuk bakteri-bakteri nih gitu ya. Nah gimana sih noni-noni balsam ini didesain untuk bisa menjembatani kebiasaan kerokan ini supaya tetap memberikan efek enak dan tetap aman bagi kulit gitu. Oke, jadi mungkin ini agak tadi sedikit bertentangan ya. Maksudnya tadi gini, sebenarnya kerokan itu tidak sepenuhnya direkomendasikan, tapi tetap ada orang yang tetap melakukan. Nah, jadi ada dua pengguna nih, yang satu golongan yang ini kerokan, yang satu golongan tidak kerokan. Jadi kalau di sini kalau Noni balsam ini bisa berdiri di bisa di dua kelompok orang ini ya? Dua sisi ini. Jadi dua kubu ya Pak. Seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh dokter, ketika mereka orang yang punya kiblat untuk kerokan. Nah, itu kita juga masih bisa digunakan. Tapi di mana ada beberapa, kalau dari Noni balsam itu ada larangan, di situ dilarang digunakan untuk luka terbuka. Jadi tadi penjelasan dokter tadi sangat membantu nih. Jadi kalau bisa kerokan pun jangan sampai terjadi luka terbuka. Ketika tidak terjadi luka terbuka, aplikasi noni-noni balsam itu bisa dilakukan. Biasanya kan di punggung ya. Jadi tetap selama digunakan dan tidak ada luka terbuka itu nggak ada masalah. Jadi luka terbukanya itu biasanya indikasinya gimana sih? Karena kandungan kita ada mentol dan kampornya. Biasanya ketika nanti luka terbukanya itu terkena mentol atau kampor, itu biasanya itu akan terasa perih, itu pertama. Kedua, dia akan terasa nanti dalam jangka waktu lama akan terjadi peradangan. Jadi ketika orang menggunakan noni setelah kerokan, itu ketika nggak ada rasa perih dan peradangan, itu nggak ada masalah. Tapi ketika nanti terasa perih, ya udah mendingan nggak usah digunakan, stopnya, karena tidak boleh digunakan untuk luka terbuka. Jadi kalau golongan yang itu kerokan ada indikasinya. Jadi ada aturan mainnya deh gitu. Karena nanti berharapnya kan menggunakan noni-noni kan ada manfaatnya nih. Menambah efek endorfin tadi ya, rasa nyaman. Sebahagia ya. Ada rasa relaksasinya juga. Tapi di sisi lain nanti kalau penggunaannya ngawur juga nanti malah yang ada memperburuk kondisi ya. Jadi kita harus bijak tetap ya menggunakan ya, dan yang kondisinya juga ya Pak ya. Kemudian yang kedua tadi ada golongan yang tidak menggunakan kerokan ya. Ya itu sih aman-aman aja, itu biasanya ditaruh di punggung, kemudian ditaruh di bahu ya, kemudian di leher segala macam, perut gitu ya kalau ya, mungkin lagi nggak enak. Dan itu pengaplikasiannya kan tidak butuh kekerasan ya. Ya nggak perlu ya Pak. Hanya kelembutan ya. Ya, jadi harus dipijat ringan gitu, dimasaj sampai istilahnya misalnya tadi di aplikasi di punggung sampai itu balsamnya sampai kering. Habis itu biasanya nanti akan terasa hangat seperti yang tadi kita ngomong, bahwa suhu tubuh yang normal tadi akan membuat efek nyaman, sehingga ketika nanti setelah itu biasanya tidur lebih nyaman. Tidurnya lebih nyaman. Jadi penggunaan noni-noni itu untuk orang-orang yang kerokan maupun yang tidak, itu ketika diaplikasikan, dipijat ringan sampai kering, kemudian nanti tidurnya biasanya lebih nyenyak. Gitu. Karena bantu lebih rileks juga ya Pak ya, Benar, kondisi tidur. Iya. Jadi memang ada efek relaksasinya kan. Itu yang membuat noni-noni itu memang lebih dari yang lain gitu. Jadi buat teman-teman noni semua nih, pastinya buat kaum kerokan, pastikan ya tadi yang dokter bilang ya, janganlah kerokan tuh sampai harus merah-merah ya, sewajarnya aja ya dok ya, sewajarnya aja. Terus kalau misalkan teman-teman juga mau dibantu dioles noni-noni balsamnya, pastikan ya di area yang kerokannya tidak ada luka terbuka.
Karena pengaplikasian noni-noni balsam ini hanya di kulit luar saja, teman-teman. Kalau ada luka terbuka gimana? Ya udah dilewatin aja gitu ya, Pak ya. Betul, ya. Tunggu lukanya sampai kering dulu gitu ya, baru Ya. diolesin noni-noni balsamnya Ya, seperti itu. Dan pastinya teman-teman juga harus memastikan ya alat untuk kerokannya itu steril ya. Jadi disterilin dulu, jangan ambil koin dari dompet gitu ya. Kita nggak tahu udah tangan keberapa gitu ya, dipakai untuk ngerok, itu juga bahaya karena kan langsung ke kulit ya, pembuluh darahnya terbuka, bisa jadi jalan masuk juga. Jadi buat teman-teman semua nih yang anak kerokan banget pokoknya ya, harus hati-hati mulai dari sekarang, nggak boleh sembarangan dan nggak perlu sampai merah-merah banget ya. Dan buat yang anti kerokan seperti saya ya, perlu juga olesin noni-noni balsamnya kalau udah mulai ngerasa badan nggak enak ya, pegel-pegel ya, langsung diolesin di area yang memiliki keluhan tadi teman-teman noni. Nah, sekarang kita mau masuk nih ke mitos yang kelima. Wah, panjang ya mitosnya ini. Ya, Ini kayaknya mungkin baru berapa persen nih dari mitos-mitos yang beredar ya. Ini udah yang paling sering ini ya didengar ya. Bener. Jadi mitos yang kelima katanya gini, kretekin sendi malah bikin nyeri sendi gitu. Jadi kan ada yang hobi kretekin tuh dokter, leher, jari gitu ya, kayak dikeretak gitu ya, sampai bunyi. Nah katanya itu bisa bikin nyeri sendi. Apakah itu fakta atau mitos? Dan kalau misalkan itu fakta medis, dari sisi medisnya seperti apa dokter? Oke. Jadi mitos ya. Jadi Mitos ya. mitos. Jadi sejauh ini belum ada penelitian yang menyebutkan kalau kretek-kretek sendi itu bisa menimbulkan sakit Nyeri sendi, sendi. peradangan sendi gitu. Jadi bunyi kreteknya ini tuh dari mana sebenarnya? Jadi kan di kretek kan bisa di macam-macam ya. Mungkin paling sering leher, punggung, Sama ini. jari kan pasti kita kadang Sendinya, ya. refleks teklak gitu ya, dok kan teklak gitu ya. Kalau stres tuh kadang. Iya gitu ya. Udah kebiasaan. Cemas ya. Sebenarnya memang bunyi kreteknya ini itu timbul dari jadi di antara dua sendi nih Mbak Noni itu ada ruangan sendi. Jadi kayak ada ruangan sendi. Nah, itu ada cairan antar sendi yang isinya tuh cairan pelumasnya biar Oli kita gitu ya? olinya. Jadi biar Biar kita tuh nggak enak kaku ya. geraknya, nggak kaku. Nah, di dalam rongga sendi ini itu ada gas-gas nitrogen gitu ya. Nah, gelembung-gelembung gasnya ini tuh saat proses ditarik itu memang timbul lah tuh suara meletaknya itu tuh karena dari gasnya itu. Jadi bukan karena ini jadi sendinya bergeser atau gimana gitu, sebenarnya enggak Mbak Nuni. Cuman kan lebih ke kebiasaan ya. Jadi kayak kadang udah kebiasa pegel kretek gitu kan, tangan dikretek-kretek. Benar. Tapi sebenarnya nggak mempengaruhi untuk fungsi sendinya sendiri. Oke, nggak akan mengakibatkan nyeri sendi ya dok ya? Tadi yang pertama Mbak Noni. Nah yang kedua itu bunyi itu bisa disebabkan juga oleh gerakan dari ini kan banyak selain tulang, otot, terus ada jaringan-jaringan banyak gitu ya Pak ya di sekitar sini. Nah itu tuh saat melakukan pergerakan awal mau ditarik itu tuh kayak bergesekan lah ya. Jadi ada perubahan posisi. Nah itu juga menyebabkan timbulnya bunyi kretek tersebut. Jadi bukan kayak kretek ini nih tulangnya bermasalah, sendinya bermasalah kan gitu ya Pak ya. Sering kita dengar kakinya bunyi-bunyi bermasalah padahal belum tentu. Kayak kita harus cari tahu juga biasanya ada penyebab-penyebab lain, faktor lain yang bikin timbul nyeri sendinya. Ya. Jadi bukan, balik lagi sama kayak tadi ya dok, mandi malam rematik itu sebenarnya ada cerita lagi di belakangnya. Jadi nggak yang tiba-tiba langsung ada keluhan tersebut. Ini kretek kayak kambing hitam juga nih. Hitam juga banyak banget yang Banyak kita banget kambing hitam Kambing hari hari ini ya. Hari ini ya. banyak banget sih. Karena kan itu juga termasuk hobi banyak orang ya, termasuk saya juga nih dokter. Karena saya juga suka ngeretek tapi lebih ke jari. Kalau leher sih nggak berani jujur aja. Karena takut tiba-tiba malah jadi salah bantal lagi. Tapi kan memang umum ya terutama di ini ya. Jari-jari tangan ya, Kak. Sendi-sendi jari ini kan. 1, 2, 3, 4, 5. Iya kayak, dan emang kayaknya kalau misalkan udah bunyi tuh kayak wah enak banget gitu. Kenapa sih pas udah denger bunyi kretek itu kita kayak ngerasa lega gitu dok? Kayak udah wah enakan nih gitu. Jadi sebenarnya ini sama mungkin kayak yang sebelumnya kerokan. Jadi kayak perasaan psikologisnya tersendiri. Jadi kayak berasa itu kan jadi kebiasaan ya. Kayak tiap mungkin berasa cemas atau apa kretek-kretek gitu. Padahal itu mungkin lebih ke psikologis sama pengaruh hormon endorfin tadi. Sama nih Pak. Iya, jadi kayak berasa lebih lega dan nyaman aja. Padahal sebenarnya nggak menimbulkan apa-apa ya. Dibanding kretek-kretek lebih baik seperti stretching atau dipijat-pijat itu lebih bermanfaat sebenarnya gitu ya. Pergerakan Lebih yang berasa kayak efeknya ya dok? ya itu lebih berasa efeknya dibandingkan kita cuma kretek-kretek udah nggak ada dampaknya. Oke. Juga untuk buat sendi sama otot lebih nyaman.
Jadi kalau memang dengan stretching itu nanti diharapkan peredaran darahnya juga lebih aktif ya. Iya, betul. Kalau stretching kan jelas bikin apa ya, lebih lancar gitu ya, Pak. Soalnya kan ada kadang-kadang kalau yang cowok itu ada yang apa kayak itu loh. Yang yang alat kan. yang alat itu ya. sama. Itu kan ada yang model itu, kemudian ada yang model apa? Bola karet waktu donor darah itu kan juga. Oh iya, buat ini. Itu Ya. berarti memang untuk melancarkan peredaran darah ya itu Ya, sebenarnya. karena itu lebih bisa buat ngelatih otot jari-jari bisa. Terus ditambah kalau misalnya yang kondisinya lagi donor darah, Pak. Jadi karena misalnya seperti ini, itu kan otot kontraksi ya. Itu pembuluh darahnya lebih gampang terlihat. Oh. Gitu. Jadi kayak maksudnya, jadi kayak memang aliran darah juga lebih lancar kan, Pak. Kalau misalnya otot lagi gerak dibandingkan dengan posisinya, dia pasti kan kayak biar lebih lancar tuh ada apa? Ototnya digerakkan. Soalnya saya sering soalnya donor darah. Nyambungnya ke situ ternyata ya. Nugroho sering donor darah tapi baru tahu juga ya Pak ya. Ya baru tahu ya. Pengaruhnya dari bola-bola. Jadi itu. waktu itu ceritanya waktu itu saya kondisinya kan agak capek ya. Itu jadi ketika dicoba itu nggak kelihatan. Benar agak susah ya Pak ya Agak dicarinya. susah Ya? karena mungkin juga waktu udah ketemu itu tetap harus Sambil karena, ini ya? karena ternyata darahnya agak kental. Karena memang mungkin habis aktivitas kan sehingga ada dehidrasi ya. Betul. Dehidrasi itu juga ada Sebagai pengaruhnya. resiko ya, Pak. Jadi setelah itu ya pakai itu ternyata keluarnya lebih kencang, berarti memang lebih lancar ya. Betul, karena kan tujuannya kalau ototnya kontraksi biar lebih lancar aliran darahnya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Iya. Nah dokter bicara soal bunyi kretek-kretek nih, ada juga kejadian yang nggak sengaja nih dok, bunyi kreteknya tuh muncul gitu ya. Misalnya kita lagi naik tangga atau mungkin lagi jongkok, tiba-tiba lutut bunyi kayak kretek gitu ya. Nah itu tuh ada korelasinya nggak sih dengan kebiasaan kretekin sendi tadi dok gitu? Atau itu tanda-tanda ada penyakit atau keluhan lain? Oke, jadi sebenarnya kalau bunyi kretek ini bisa ada dua jenis nih Mbak Noni. Pertama yang disengaja tuh ya memang kita tarik. Tadi itu ya, tangan ada mungkin yang ya. tidak disengaja, misalnya kayak kok kita lagi naik tangga bunyi nih Tiba-tiba kakinya gitu ya. gitu kan. Jadi kayak kadang mikirnya ada kenapa nih. Padahal sebenarnya kalau kondisinya sedang naik tangga itu kan beban tubuh kita itu jadi fokusnya tuh ke lutut semua. Ya, lutut. Jadi- Soalnya lutut yang bergerak ya. Betul, karena kan menopang ya Pak, naik tangga itu kan kayak biar tetap stabil, tumpuannya tuh di lutut bisa jadi meningkat 2 atau 3 kali lipat di lutut. Nah, jadi timbul suaranya itu bisa dikarenakan gesekan antar tulang lututnya. Ini kan sini banyak tulang dan ini ya, ada rongga sendi yang cukup besar juga, ada cairan, ligamen dan segala macam itu timbul tuh gesekannya seperti itu. Nah, sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan nih Mbak Noni, asalkan setelah timbul, misalnya habis naik tangga, kok bunyi, tapi sebenarnya ya udah nggak kenapa-kenapa, apa-apa. nggak ada keluhan nyeri atau kayak jalan juga bisa tetap stabil, nggak ada yang sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Sebenarnya it's okay, nggak perlu kayak takut nih kenapa-kenapa gitu kan ya Pak. Nggak perlu diperbesar gitu ya Nggak dok perlu ya? diperbesar gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak karena posisi ininya aja Ya sih. nggak pas ya kadang-kadang. Aktivitas yang memang menimbulkan gesekan tersebut. Oke. Terus dokter kalau misalkan nih ngeretekin leher atau jari gitu ya dokter, kan ada tuh banyak yang suka ngeretekin leher. Kalau saya kan lebih ke kaum ngeretekin jari ya dok ya. Mungkin Pak Nugroho ngeretekin leher mungkin. Pak Nugroho kaum yang mana nih? Kretekin leher apa jari nih? Jari sih biasanya. Jari ya, lebih ke jari ya. Nah itu tuh sebenarnya sebenarnya badan lagi dalam kondisi pegal ya dok? Atau ada hubungannya nggak kalau misalkan kita ngeretekin leher atau tangan akan muncul nyeri sendi seperti yang tadi dokter udah jelasin di depan tuh? Oke, jadi sebenarnya dari kita sendiri mungkin lebih ke habit ya, udah terbiasa, aduh pegel nih, langsung refleksnya gini gitu kan, langsung stretching, kretek-kretekin badan. Padahal sebenarnya yang tadi mungkin udah aku jelaskan ya Mbak Noni, kalau kretek-kretek sendiri ini sebenarnya malah tidak begitu berdampak ke mengurangi pegalnya. Lebih baik dilakukan stretching gitu ya Pak Stretching ya. atau pemijatan tadi ya. Pemijatan di area yang terasa nggak nyaman. Terasa nggak Seperti nyaman. itu, baik di leher, di jari itu lebih baik stretching sih, dan Iya, gerakan-gerakan stretchingnya pun kan cukup mudah ya dilakukan seperti itu. Ya karena ternyata kretek-kretekin itu nggak bikin ngaruh apapun juga ya dok ya. Jadi mendingan langsung aja dilakukan pemijatan perlahan itu ya. Ya betul. Tapi kretek-kretek sendiri tuh tadi kalau kita ngomong kan nggak ada manfaatnya, itu pertama, terus kedua juga oke-oke aja. Apakah ada satu titik kretek-kretek itu yang menjadi bahaya gitu loh? Kan perlakuan orang kan masing-masing ya. Oke.
Jadi sebenarnya yang sama nih seperti kasus yang naik tangga tadi Pak, yang udah dibahas ya. Kalau misalnya setelah timbul kreteknya itu nggak ada keluhan setelahnya, masa tidak ada nyeri atau tiba-tiba sendinya jadi nggak stabil, kayak aduh ini kok langsung nggak bisa digerakin, itu sebenarnya nggak masalah. Yang perlu kita khawatirkan kalau misalnya habis kedenger bunyi kretek gitu atau bunyi pop atau apa, tahu-tahu kok nih langsung lutut nggak bisa digerakin ya. Iya. Atau lutut kok langsung bengkak atau kayak timbul nyeri menjalar, nyeri tajam Nggak ya. hilang-hilang gitu Ya, kan. saat itu juga mendadak itu baiknya langsung diperiksakan untuk Perlu dapat waspada ya, Dok, ya. Betul, karena untuk dapat penanganan yang cepat dan tepat juga ya, Iya, Pak ya. iya, Itu sih Biar Pak. nggak terlambat ya. Betul, kalau misalnya setelah bunyi nggak kenapa-kenapa sebenarnya nggak perlu dikhawatirkan sih Pak. Oke. Nah, untuk tadi kan dokter sempat ngebahas soal stretching nih ya. Nah, kira-kira ada panduan stretchingnya nggak nih dokter? Penting nih buat teman-teman noni ya yang hobi melakukan kretek-kretek tadi, termasuk saya dan Pak Nugroho nih. Dan terutamanya pastinya buat kita yang sering duduk lama di depan laptop atau nyetir nih. Jadi ada 2 gerakan stretching yang simple nih Mbak Noni, mungkin bisa sambil kita praktekin ya. Boleh dok. Buat apa? Stretching area leher sama pundak kita nih. Oke. Jadi yang pertama itu namanya side stretch. Jadi Side gerakannya itu simple seperti ini, bisa gini digerakkan kanan atau ke kiri gitu ya. Boleh dibantu dengan agak ditarik sedikit, tapi jangan terlalu ini ya, jangan terlalu ditarik. Jangan dikretek. Iya, jangan dikretek, betul. Jadi seperti ini aja, lalu ditahan sampai 10 detik. Bisa dilakukan pada sisi yang sama 3 kali, terus ganti-gantian gitu ya, kanan kiri. Lalu gerakan yang kedua itu namanya shoulder roll, jadi Shoulder roll, dan chest opener, jadi ngebuka dada. Jadi gerakannya itu pertama kita bahu tuh kita mundurin gini, seperti ini. Enak banget ya dok. Ya kan ini aja kayak udah langsung berasa. Karena kita kan juga duduk terus ya dari tadi Jadi ya. seperti ini, lalu tangan tuh kita kaitkan di belakang gini Mbak Noni. Nah, betul gitu Pak Nuk. Nah, terus habis itu kita sambil diulang lagi gerakan seperti ini, terus kayak ditarik ke belakang itu pasti berasa langsung punggung Iya, benar, sama benar, ini benar. enak ya. Badannya jadi panas gitu ya. Ya kayak langsung Gitu ya? posisi yang tadinya ototnya apa ya diem, kayak pas ini kayak langsung ketarik tuh langsung Jadi kayak hangat gitu enak ya? ya. Langsung enak. Itu sih itu paling gampang kalau misalnya mau dilakuin sambil kerja laptopan, kayaknya bisa sambil Oh, ini oke ya banget dilakukan ya. simple. Jadi di kursi ya. Iya, bisa sambil di kursi gitu kan, bentar gerakin leher, gerakin buat pundaknya biar gak pegel. Gak kaku ya. Simple. Bener banget, ini works banget sih buat teman-teman semua yang kerjanya Laptopan. kebanyakan duduk ya. Atau Pegel tuh pasti teman-teman pundak. iya Gen Z ya yang gamers Gen Z. juga nih. Gen Z gamers ya dokter tuh. Jadi sambil nge-gamers sambil iya. Ya, kayak gini-gini aja berasa sambil langsung stretching. lebih relax. Iya, enak banget ya. Apalagi kalau ditambah sama Noni. Noni banget ya teman-teman Noni ya. Wah, simpel banget gerakannya ya dokter ya. Gerakannya terlihat sederhana tapi emang berasa banget ya efeknya ya, langsung berasa bener. Nah, Pak Nugroho, apakah gerakan stretching saran dokter tadi akan lebih efektif nih kalau misalkan kita kombinasikan dengan noni-noni balsemnya? Oke, jadi kalau tadi kita ngomongin stretching ya, itu kan sebenarnya kan mengaktifkan lagi yang yang kondisinya nggak normal tadi, rasa pegel itu, jadi kita bisa membantu tuh. Jadi kita ada efek relaksasi dari noni balsem dan tadi memperlancar peredaran darah, itu yang nanti akan membantu memulihkan lebih cepat recovery-nya pada saat nanti dilakukan stretching itu. Iya. Jadi double Dikombinasiin ya. Ya. bahasa anak zaman sekarang double kill, Pak. Double kill. Gitu. Ya, Udah ya, langsung ya, ya. dapet nih ya poinnya tuh, dua-duanya langsung Ya, dapat gitu jadi ya. kita saling sinergi, saling mendukung gitu. Betul. Jadi itu tadi teman-teman Noni ya, banyak banget nih ilmu yang kita dapatkan di sini. Jadi lupakanlah ya hobi kretek-kretek itu, karena ternyata seperti yang tadi dokter sampaikan itu nggak ada fungsi apapun, nggak ada efek apapun, cuman kasih itu rasa bahagia aja ya. Aja sebenarnya. Sugesti aja gitu ya dok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah mulai ngerasa capek, pegel-pegel di badan, lebih baik lakukan saja stretching ringan yang tadi sudah diajarkan oleh dokter gitu ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa ya, seperti yang tadi Pak Nugroho bilang, dibantu ya, ditambahkan sama balsem agar noni recovery-nya balsem. lebih maksimal. Betul, masuk ya, cakep nih teman-teman Noni ya. Nah itu dia teman-teman Noni pembahasan dari mitos yang kelima, dan sekarang kita bakal masuk ke mitos yang terakhir ya, mitos nomor 6, yaitu kangkung penyebab asam urat. Nah dokter nih, sekarang kita masuk ke makanan ya dok ya. Ada makanan seperti kangkung yang dianggap sebagai pemicu asam urat nih dokter. Apakah itu betul? Padahal kan sayuran itu rata-rata makanan sehat ya dok ya. Boleh dong dokter
bahas sekarang ya. Oke, jadi kangkung ini termasuk sayuran yang mengandung kadar purin tuh sedang. Sebenarnya dibandingkan dengan sumber hewani yang lain ya, seperti seafood, daging merah, jeroan ya, itu justru lebih membuat resiko asam uratnya itu Lebih tinggi. kalau makan yang jeroan, daging, seafood itu dibandingkan kakung. Cuman memang yang familiar terdengar tuh Iya. sayur-sayuran kebanyakan nanti asam urat. Berarti seperti nabati itu. lebih sehat ya sebenarnya. Betul, karena dibandingkan hewani, nabati itu tidak terlalu apa ya, sebagai penyebab utama lah Pak. Lebih hewani itu lebih bikin Lebih agresif lah. Betul ya. Iya, seperti itu. Jadi sebenarnya tetap bisa dikonsumsi dalam jumlah yang wajar, tapi baiknya memang kalau sedang kondisinya asam urat tuh dibatasi gitu ya. Oke. Nah, jadi kita perjelas sedikit ya dokter ya, berarti sebenarnya musuh utama penderita asam urat itu adalah kandungan purin yang tinggi ya dokter ya. Seperti yang tadi sudah dokter jelaskan, kandungan purin yang tinggi itu ternyata ada di jeroan, seafood, atau emping melinjo ya dokter ya. Yang bahkan sering jadi pantangan nih teman-teman. Ya Mbak Noni, jadi benar purin ini, tadi kan aku sempat sebut purin ya. Jadi purin ini merupakan zat alami yang ada di bahan makanan yang kalau misalnya masuk ke dalam tubuh itu tuh akan diproses sama tubuh kita, lalu jadi membentuk kadar asam urat. Jadi membentuk asam urat. Nah, asam urat ini kalau misalnya diproduksi dalam jumlah banyak, dia akan mengendap. Nah, seringnya itu memang mengendap di sendi-sendi. Ya paling sering mungkin di jempol kaki atau di sendi Jari-jari tangan di lutut ya, di siku juga bisa. Jadi memang karena menumpuk di sendi, dia beresiko untuk menimbulkan radangan Nyeri itu. tadi ya. Nah, ya, nah kalau misalnya sudah timbul, jadi asam urat itu timbul tuh kemerahan, bengkak, nggak nyaman, itu karena udah proses peradangannya. Jadi memang faktor risikonya karena asam uratnya itu terlalu tinggi di tubuh kita, seperti itu. Nah, untuk saya sedikit penasaran juga nih dokter ya. Banyak kan orang bilang nih badannya pegel-pegel gitu ya. Langsung ngeklaim gitu, kayaknya asam uratnya kumat nih bener gitu ya. ya. Sering banget ya dok ya. Nah sebenarnya itu serangan asam urat itu apakah larinya ke nyeri otot juga atau hanya di persendian ya dokter? Dan kenapa biasanya area yang kena itu memerah, bengkak dan terasa panas kalau disentuh seperti yang tadi sudah dokter jelaskan? Oke, jadi tadi udah agak aku singgung dikit ya. Jadi sebenarnya asam urat ini poinnya itu peradangan di sendinya, bukan di ototnya. Oke. Tapi seringnya orang kok pegel dikit asam urat seperti itu ya. Padahal tuh peradangan di sendinya yang tadi udah aku sebutkan. Jadi asam uratnya ini tuh mengendap menjadi kristal asam urat. Nah, kristal asam uratnya ini dianggap oleh tubuh kita ini sebagai benda asing, Mbak Noni. Jadi dianggapnya ini kayak bakteri atau kayak sesuatu yang asing. masuk ke tubuh dan dianggap harus Musuh dihilangin gitu. nih musuh. Jadi kayak timbullah tuh reaksi peradangan untuk menghilangkan si kristalnya ini, asam urat. Nah, karena timbul proses peradangan tadi, nah timbullah tuh jadi merah, Ada rasa bengkak, sakit, sakit, nyeri gak gitu nyaman ya. pasti. Kalau udah sakit asam urat kayak mau gerakin jalannya juga sakit ya, Pak. Iya, males juga kadang-kadang Iya. ya. Jadi sebenarnya itu respon yang baik dari tubuh ya dokter ya, karena tubuh ngasih tahu nih kayaknya ada sesuatu nih gitu, makanya ada pembengkakan dan merah-merah tadi ya. Ya. Karena mungkin kalau nggak ada warning itu ya orang biasa aja gitu, Jeroan terus ya. jeroan terus, Kalau kayak gitu bener. lanjut terus, benar. Seafood terus gitu, tapi itulah hebatnya tubuh kita ya dokter ya, bisa memberikan warning tadi supaya kita bisa langsung mendapatkan pertolongan lah ibaratnya gitu dari medisnya seperti itu Jadi ya. bukan karena kangkungnya ya. Jadi bukan karena kangkungnya, benar-benar. Berarti mitos lagi ya ini ya. Mitos lagi dok, hari Iya, ini mitos dok. lagi ya. Mitos lagi. Iya. Ya, jadi hoax ya teman-teman, yang penting boleh mengkonsumsi asal jangan berlebihan, intinya gitu. Nah teman-teman Noni, sekarang saya serahkan nih kembali kepada Pak Nugroho. Ini pertanyaan titipan nih Pak dari banyak orang nih ya. Apakah noni-noni balsam ini bisa membantu mengobati atau menyembuhkan asam urat nih Pak? Ya, jadi kita harus memperjelas ya. Jadi ini kan ada dua hal antara asam urat dan nyeri sendi. Gitu kan. Dari tadi sudah dijelaskan oleh Bu Dokter bahwa nyeri sendi itu terjadi akibat tingkat purin ya tadi yang tinggi Iya. ya. Nah, jadi dari noni balsam sendiri itu dia kan mempunyai aktivitas terhadap 3 bagian tubuh ya, otot, sendi, dan saraf. Dari ketiga itu maka kita noni itu akan nanti memperbaiki dari nyeri sendinya. Jadi bukan pada asam uratnya. Jadi
nyeri sendi karena asam urat. Berarti kalau asam uratnya nggak ada, nyeri sendinya juga nggak ada gitu kan. Jadi pada saat terjadi asam urat, ada nyeri sendi, kita hanya untuk mengurangi pereda nyeri. Jadi bukan sebagai obat utamanya, tapi hanya pendamping aja untuk mengurangi gejala-gejala yang sakit. Jadi harus membedakan antara asam urat, nyeri sendi. Jadi ketika asam urat, ya nyeri sendinya ada, tapi noni itu berfungsi untuk mengurangi nyeri nyeri sendinya sendinya. tadi ya, bukan asam uratnya Bukan ya. asam uratnya. Jadi memang harus ada dua perlakuan. Yang pertama adalah meredakan rasa nggak nyamannya itu. Yang satunya lagi adalah mengurangi kandungan Kadar purin asam itu uratnya. ya, kadar asam uratnya Ya, itu. ya, ya. Dikombinasikan Berarti- obat asam uratnya Ya, untuk betul. mengurangi sendinya gitu Pengurat. ya. Tuh, Betul, berarti bahkan teman-teman Noni sendinya. ya pastikan kalau misalkan ada kondisi-kondisi keluhan asam urat itu ya harus tetap mengkonsumsi obat-obatan dari dokter, karena kan Noni-Noni balsam ini nggak bisa mengurangi kadar purinnya tadi Ya, ya. Itu tetap harus ada bantuan atau yang utamanya dari dokter. Jadi Noni-Noni balsam ini sebagai pendamping lah ya untuk membantu mengurangi rasa nyeri di sendinya tadi, karena Ya, kan betul. asam urat ini dia mainnya di area sendi ya dokter ya gitu, keluhan-keluhannya seperti itu teman-teman Noni. Wah seru banget ya pembicaraan kita hari ini ya Pak Nugroho dan Bu Dokter nih, kita sampai lupa waktu nih, padahal masih banyak banget yang pengen banget aku tanyain gitu ya, karena Nggak berasa ya. nggak berasa karena kayaknya mitos-mitos di luar itu masih banyak ya, ini hanya sebagian aja, tapi nggak apa-apa, nanti kita mungkin bisa bahas lagi ya di waktu yang berikutnya gitu ya. Nah karena kita udah di penghujung acara, boleh dong dari Pak Nugroho dan juga dari dokter memberikan closing statement nih buat teman-teman Noni yang ada di sini. Oke, mungkin saya dulu, dokter dulu. Boleh mau sweet Boleh, dulu? boleh. Saya dulu ya, boleh ya. Jadi singkat aja dari materi yang hari ini kita diskusikan bersama ini kan lebih kepada mitos atau fakta. Jadi sebenarnya banyak sekali mitos-mitos yang beredar di masyarakat dan itu tidak terbukti dan ternyata. Tapi yang satu hal yang saya ingin coba untuk tekankan hari ini bahwa ketika mitos-mitos itu banyak, tapi ternyata Noni-Noni balsam itu bukan mitos. Fakta ya Pak ya. Fakta, betul. Jadi dari sekian banyak mitos yang kita bahas, Noni-Noni adalah faktanya. Iya, betul. Mungkin itu aja sih ya closing dari saya. Mungkin dari Bu Dokter Boleh, ada Bu Dokter boleh. ini. Oke, jadi mungkin menambahkan juga dari Pak Nugroho, dari sekian banyak mitos-mitos yang tadi kita bahas, mungkin masih ada juga ya mitos yang lain. Jadi sebenarnya kita tetap harus mendengar kondisi tubuh kita sendiri. Kita tetap harus peka, aware sama kondisi tubuh kita. Dan sekarang kan zaman udah canggih ya. Jadi jangan gampang percaya katanya ini, kata orang gitu. Kita bisa searching mungkin dengan sumber yang jelas ya pastinya, untuk memastikan apakah yang mitos ini tuh benar apa enggak, apakah memang berdampak ke kesehatan kita atau enggak gitu sih. Jadi kita harus lebih aware sama tubuh kita, sama lebih kritis ya untuk memilah berita, apakah Informasi, betul ya. memilah informasi hoax atau enggaknya. Itu aja sih paling. Oke, terima kasih Pak Nugroho dan Bu Dokter. Jadi teman-teman Noni, ternyata kunci utama menghadapi nyeri-nyeri sendi ini adalah jangan mudah percaya kepada mitos-mitos yang seliweran nih ya di luar sana gitu. Dan pastinya jika teman-teman ini sudah mulai mengalami keluhan-keluhan di area sendi ya, harus segera melakukan langkah penanganan yang tepat secara medis maupun praktis ya teman-teman Noni. Jadi terima kasih banyak untuk Sama-sama, Bapak Nugroho, terima kasih banyak untuk Bu Dokter Ayu juga ya yang sudah menjelaskan dari sisi medisnya ya tentang fakta atau mitos. Kita benar-benar terbantu dan memberikan pengetahuan yang baru ya buat kita semua nih teman-teman Noni. Juga Pak Nugroho yang sudah membahas dari sisi Noni-Noni balsamnya ternyata bisa menjadi pendamping ya untuk membantu mengurangi nyeri-nyeri otot dan nyeri-nyeri sendi tadi. Seperti itu. Jadi teman-teman Noni pastikan ya jangan sampai nih nyeri otot dan nyeri sendi ini membatasi pergerakan kita ya, untuk kita ini aktif, untuk kita bergerak, untuk kita berkreasi dan beraktivitas ya, karena kesehatan tubuh, kesehatan sendi dan otot itu sangat penting untuk memastikan kita ini tetap aktif, tetap bergerak begitu ya Pak Dokter ya. Pak Nugroho dan Bu Dokter ya. Seperti itu. Jadi teman-teman Noni, untuk informasi lebih lanjut ya, jangan lupa untuk hubungi nomor yang tertera di bawah ini atau segera mengunjungi Instagram Noni-Noni di @noni-noni.id. Mungkin segitu aja ya ngobrol sehat bareng Noni hari ini. Saya Noni pamit undur diri. Sampai bertemu lagi di ngobrol sehat bareng Noni yang berikutnya. Jangan lupa saatnya aktif dan bebas bergerak. Bye bye.